Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan A untuk keseluruhan seleksi, X untuk delete-nya. Yang pertama saya akan membuat engsel dimulai dengan menambahkan circle. Kemudian di dalam edit mode kita lakukan extrude. Setelah extrude tekan S agar supaya pergerakannya masuk ke dalam. Selanjutnya tekan A untuk seleksi semuanya. Kembali kita lakukan extrude ke atas. Ini akan menjadi kepala engsel. Kemudian saya akan menambahkan tampilan baru untuk mempermudah sudut pandang dari berbagai arah. Saya menekan navigasi Z untuk melihat dari sudut pandang atas dan X untuk sudut pandang bagian samping. Berikutnya saya akan menambahkan garis yang baru melalui loop cut dengan cara tekan Ctrl R. Kemudian scroll mouse untuk mendapatkan tambahan garis. Setelah dikonfirmasi dengan klik kiri dan juga kanan untuk melepaskan, saya akan pertebal jaraknya dengan cara tekan S dan Z untuk arahnya ke atas dan ke bawah. Untuk target penyeleksian saya akan pindah dari titik vertex ke face atau bagian permukaan. Di sini saya memilih 4 face. Lalu saya akan extrude ke samping dari sudut pandang atas. Tekan E untuk extrude dan arahkan ke samping. Agar supaya ini bisa lurus, tekan S, lalu arahnya X dan nilainya 0. Tekan 0 pada keyboard. Gambaran dari engsel secara umum sudah selesai, namun masih terlihat kasar dan tajam, maka saya akan memperhalusnya. Di dalam object mode kita bisa klik kanan dan pilih set mode. Selanjutnya saya akan menambahkan di sini yaitu subdivision surface. Levelnya akan saya samakan dengan level render. Untuk membuat sisi-sisi ini lebih tajam, kembali ke edit mode dan saya akan menyeleksi garis melingkar ini dengan cara saya ganti terlebih dahulu ini ke garis, kemudian tekan Alt pada keyboard lalu seleksi salah satunya. Tekan Shift untuk menyeleksi lebih dari satu. Kemudian garis pinggir ini akan saya pecah lewat bevel. Tekan Ctrl B untuk bevel. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sebelah kiri ini dengan menonaktifkan overlay. Dan ini yang saya inginkan, sisi-sisinya terlihat agak tajam, namun masih lembut. Kemudian kita akan menambahkan sisi-sisi sebelah sini agak tajam. Caranya seperti tadi juga sama, yaitu menambahkan garis. Caranya Ctrl R untuk loop cut. Untuk ujungnya pun juga sama. Ctrl R untuk loop cut dan geser. Dikarenakan kita akan menggerakkan mekanik atau robot, maka seluruh spare part harus mendapatkan pergerakan yang simetris agar supaya pergerakannya tidak mengalami goncangan. Di Blender, setiap objek pergerakannya terpusat pada origin, yaitu sebuah titik kecil seperti ini. Mari kita ambil sebuah contoh. Ketika origin itu di sini settingnya adalah di tengah-tengah geometri. Keberadaannya tidak berada di tengah-tengah lingkaran. Dan kita lihat pergerakannya, rotasinya adalah rotasi arah Z. Mari kita lihat pergerakan atau putaran dari engsel ini. Mengalami goncangan. Disebabkan keberadaan origin ini tidak tepat di dalam tengah-tengah lingkaran atau lubang. Nah, sekarang mari kita kembalikan ke semula. Lalu origin ini berada tepat di tengah-tengah atau setidaknya di dalam 3D cursor. Klik kanan dan set origin to 3D cursor. Kita lihat hasilnya. Perputarannya tidak mengalami goncangan. Nah, ini yang dimaksud dengan simetris menurut saya. Nah, berikutnya saya akan meletakkan origin ini tepat di tengah-tengah lingkaran. Begitu juga kalau kita lihat dari samping, dia juga berada di tengah-tengah ketebalan dari engsel ini. Dengan demikian caranya adalah kita masuk ke edit mode, lalu kita akan memilih face,
tekan Alt, kemudian pilih salah satu face, maka keseluruhan face di dalam lingkaran ini terseleksi. Lalu kita arahkan 3D cursor ini berada di tengah-tengah sini. Tekan Shift S untuk mengarahkan, tekan Shift S lalu cursor to selected. Jika kita lihat di sini, sekarang kursor tepat berada di tengah-tengah. Di bagian atas berada di tengah-tengah lingkaran, sedangkan kalau di bagian samping tepat di tengah-tengah ketebalan. Kemudian kita lihat origin masih berada di bawah. Kita arahkan ke 3D cursor. Kembali ke object mode, klik kanan pada objeknya, set origin to 3D cursor. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan posisi origin ada di tengah-tengah lingkaran dan juga ada di tengah-tengah ketebalan engsel ini. Berikutnya saya akan menambahkan engsel, namun sebelum itu ini akan saya kembalikan ke posisi yang semula. Setelah keyframe ini terseleksi semuanya, tekan X untuk mendelete-nya. Delete keyframe. Dengan demikian ini sekarang kembali normal sebagaimana sebelumnya. Kemudian saya akan mengarahkan sebelah sini sudut pandang bagian depan dengan cara tekan -Y. Untuk menambahkan saya akan melakukan duplikasi dengan cara tekan Shift D. Lalu tekan Z untuk arahnya ke atas. Kita pastikan bahwasanya posisinya tidak terlalu dekat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terlalu jauh agar supaya tidak terlihat longgar. Kemudian arahnya akan saya balikkan. Kita lihat di rotasi Z ini 180 derajat. Lalu saya akan menduplikasi ulang untuk bagian bawahnya, yaitu duplikat pada engsel bagian atas, Shift D, dan ini sudah ada tambahan file. Pivotnya akan saya ganti ke 3D cursor. Jadi kalau sebelumnya masih di sini, ketika kita ganti pivotnya di 3D cursor sudah berada di sini. Lalu hasil dari duplikasi itu kita rotasi ke arah X. Tekan R dan X. Kita tingkatkan nilainya di sini yaitu 180 derajat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan posisi dari engsel yang semuanya rata-rata memiliki kedekatan yang simetris dengan engsel yang bagian tengah. Sebelum menambahkan spare part yang baru, saya akan seleksi ketiganya dan rotasinya akan saya alihkan, yaitu rotasi R X 90 derajat. Dan sekarang semuanya menghadap ke depan. Berikutnya saya akan menamakan dari masing-masing engsel ini. Yang ini akan saya namakan engsel depan. Caranya kita masuk ke sini, klik 2 kali pada mouse, baru ganti nama. Sekarang mari kita menambahkan spare part. Spare part tambahan berikutnya akan saya tambahkan melalui kubus. Sekarang kubus berada di sini, posisinya akan saya atur. Lalu saya akan mengaktifkan X-ray untuk melihat sudut pandang bagian dalamnya atau transparansi. Ketika saya perbesar dengan cara tekan S pada keyboard, dia akan mengarah ke sini karena pivotnya masih di 3D. Sekarang kita akan ganti pivotnya dari 3D cursor ke median point sehingga berpindah. Kalau kita melakukan scale, maka dia tidak berpindah-pindah lagi dan bisa kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Pastikan bahwasanya keberadaan ujung dari engsel ini tidak melampaui garis tengahnya, kecuali kalau kita memang ingin memanjangkan dari kubus ini. Saya akan memanjangkan dengan cara masuk edit mode, lalu saya akan mengganti ke titik. Saya pilih titik bagian depan ini, lalu saya gerakkan dengan cara tekan G dan X, dan saya anggap ini cukup. Kemudian kita arahkan. Kemudian saya akan mengarahkan origin ini tepat di tengah-tengah kubus ini. Kita bisa lakukan dengan cara klik kanan pada mouse dan set origin to geometry. Untuk melembutkan ketajaman dari sisi-sisi kubus ini, saya akan menggunakan bevel.
Ketebalan bevel bisa kita atur di sini. Kemudian kita tambahkan dengan cara klik kanan, set smooth untuk lebih halus lagi. Berikutnya saya akan menambahkan engsel di sebelah sini. Caranya adalah kita menempatkan 3D cursor ini di tengah-tengah kubus ini. Sekarang Shift S, lalu cursor to selected. Kemudian kita jadikan kursor yang berada di sini sebagai pivotnya. Di sini kita arahkan ke 3D cursor. Sekarang mari kita seleksi ketiga engsel ini dan di sini sudah terlihat terseleksi. Kemudian kita duplikat dengan cara tekan Shift D. Lalu kita lakukan rotasi arah Y, R, Y, dan nilainya 180. Tekan 180 pada keyboard. Akhirnya kita bisa mendapatkan posisi yang seimbang atau simetris antara engsel sebelah kanan dan engsel sebelah kiri di tengah-tengah keberadaan kubus. Berikutnya saya akan menambahkan spare part yaitu silinder. Posisinya akan saya ganti rotasinya RY 90, kemudian akan saya arahkan ke sini. Kita kembalikan engsel ke bagian tengah-tengah silinder ini. Lalu saya akan memanjangkannya lewat edit mode. Saya seleksi semua titik-titik sebelah sini dan kita gerakkan, tekan G dan X untuk arahnya. Untuk menghaluskannya kita bisa ke objek mode terlebih dahulu, lalu klik kanan pada mouse untuk set smooth dan kita tambahkan di sini bevel. Kemudian sebelum menduplikasi silinder ini akan saya tempatkan origin di tengah-tengah silinder. Klik kanan set origin. Lalu kembali 3D cursor akan saya tempatkan di tengah-tengah kubus. Shift S, dan ini akan saya jadikan pivot. Saya seleksi silinder, lalu Shift D untuk duplikasi dan arahkan rotasinya R, Y 180 derajat. Tekan 180 pada keyboard. Saya kembalikan ini ke median point, kemudian saya akan menambahkan yang baru yaitu UV sphere. Saya arahkan, saya perbesar, saya ubah arahnya RY 90. Masuk ke edit mode. Saya akan hilangkan separuhnya. Lalu tekan X untuk delete dan saya memilih menghilangkan vertex. Kemudian sambil menekan Alt pada keyboard, kita seleksi satu titik, lalu tekan F untuk menutupinya. Lalu dari face ini saya akan menyeleksi face di sini. Kemudian saya lakukan insect untuk mendapatkan face di bagian tengah. Tekan I untuk insect. Kemudian saya extrude sedikit ke dalam, tekan E. Tekan I untuk insect lagi. Kemudian tekan extrude untuk ke bagian depan lagi. Untuk memperhalusnya seperti biasa, klik kanan pada mouse, set smooth, dan di sini saya akan menambahkan bevel. Sebelum kita menambahkan kepalanya, kita tekan A untuk seleksi seluruhnya. Kemudian kita geser untuk menempatkan posisi di sebelah kiri, dan ini kita masukkan dalam satu collection yang kita namakan di sini adalah lengan robot kiri. Berikutnya kita akan seleksi ini since collection supaya nanti objek yang masuk baru tidak langsung masuk ke sini tapi langsung masuk ke sini. Untuk kepala saya akan menambahkan di sini yaitu UV sphere. Kemudian saya akan geser posisinya, lalu saya perbesar, saya perhalus dengan klik kanan pada mouse. Untuk lebih memperhalus lagi sudut-sudut ini, kita tambahkan di sini yaitu subdivision surface. Lalu tekan M untuk mendapatkan collection yang baru, dan kita namakan di sini adalah kepala atau head. Kita aktifkan collection head ini
sehingga apa yang baru nanti akan masuk ke dalam collection head. Berikutnya saya akan kemudian saya akan alihkan 3D cursor ini ke tengah-tengah icosphere. Tekan Shift F dan cursor to selected. Kemudian saya akan menambahkan UV sphere untuk mata. Klik kanan pada mode, set smooth. Kemudian masuk ke edit mode dan di sini saya akan lakukan mirroring. Mirrornya akan saya jadikan, kepala ini akan saya jadikan sebagai bagian tengah-tengahnya. Setelah itu oke, apply. Ini akan saya ganti namanya menjadi kepala dan ini akan diganti menjadi mata.